Halo semuanya, balik lagi di Raden Hub. Di konten komentar suka-suka ya. Curhat lagi tentang sepak bola yang terjadi. Sekarang kita nyebrang dikit ya, kita ke Liga Spanyol nih. Kita ngomongin pemain Barca, salah satu pemain yang digadang-gadangkan jadi wonderkid, golden boy ya. Asik. Tidak lain dan tidak bukan adalah Lamine Yamal. Dia soalnya tuh beberapa kali ya, gue lihat itu dengan meningkatnya perform di Barcelona, dia itu jadi kayak star syndrome gitu. Dan banyak banget skandal-skandal yang dilakukan oleh Lamine Yamal ini. Kita bakal bahas selengkapnya. Tapi sebelum mulai ke videonya, intro dulu. Jadi Lamine Yamal ini disebut sebagai wonderkid ya. Udah banyak banget prestasi yang dia capai di waktu umur 18 tahun. Dimana gua pas umur 18 tahun gua mikir, gua mau jadi Kamen Rider apa Ultraman gitu. Dia udah meraih penghargaan debut pertama dan gol pertama di La Liga. Udah juga dapat penghargaan tampil dan gol di Euro. Dan terakhir udah dapat penghargaan Golden Boy of Youth. Dan masih banyak lagi lah. Tapi sayangnya Lamine Yamal saat ini itu banyak banget kena skandal. Pertama itu di acara ulang tahunnya ya, yang ke-18 kalau nggak salah. Di acara ulang tahunnya yang ke-18 ini, Lamine Yamal itu ngadain party-party di rumahnya ya. Dan mengundang dwarf. Kalau kalian tahu tuh dwarf itu kayak kurcaci gitu ya, orang-orang yang kelainan atau disabilitas gitu. Jadi orang pendek-pendek gitu hadir buat jadi performer untuk menghibur di acara ulang tahunnya Lamine Yamal. Gue susah banget nyebutin Lamine Yamal ya. Jadi kita panggil aja karena namanya Lamine Yamal, kita panggil aja namanya Kipli nih. Jadi kita bakal ngobrolin tentang Bang Kipli nih. Nah, setelah acara ulang tahunnya itu banyak banget aktivis-aktivis yang pokoknya ya pelindung kaum disabilitas ini protes ke Lamine Yamal. Karena Lamine Yamal atau Bang Kipli nih ya, Bang Kipli ini diduga mengeksploitasi kaum disabilitas dan sempat rame lah di sono di Spanyol. Udah gitu, skandal yang kedua adalah si Bang Kipli ini dia seneng banget buat ngelewatin latihannya. Bang Kipli ini udah senak jidat dia. Mungkin menganggap dirinya itu udah jago ya, udah nggak perlu latihan ya kan, udah pakai cheat code. Jadi pas lagi latihan Barcelona itu sering banget terlambat. Gue nggak tahu ya, apa alarmnya telat, apa dia mungkin nggak denger alarmnya, budek mungkin. Sampai akhirnya dia nge-skip briefing tim. Bahkan ada yang bilang dia itu sampai ngelewatin latihannya. Gitu. Jadi udah keterlaluan banget ini si Bang Kipli ini. Karena udah merasa dirinya udah jago ya. Terus yang ketiga itu pas tes doping ya. Jadi di dunia sepak bola tuh emang wajib untuk tes doping ini karena ini berkaitan sama kesehatan pemain ya. Si Bang Kipli nih suka banget ngelewatin tes atau pemeriksaan terkait doping ini. Gue nggak tahu nih orang ngumpet di mana atau mungkin emang dia pakai doping tapi nggak mau ketahuan. Gue nggak tahu. Pokoknya yang jelas dia itu sering ngelewatin doping ini. Terus dan yang paling membuat gua shock adalah ini kan bocil umur 18 tahun ya yang masih suka beli ciki di warung gitu tapi udah berani buat nge-DM artis OnlyFans gitu kan. Gua nggak tahu apa yang di DM, yang jelas si korbannya ini atau si artis OnlyFans ini mengaku diundang oleh Lamine Yamal atau Bang Kipli nih. Aduh, Bang Kipli jangan mesum-mesum Bang Kipli. Aduh, Bang Kipli cabul juga. Si artisnya ini ngaku kalau dia tuh diancam. Gue nggak tahu diancamnya nih dalam konteks apa ya. Pokoknya si artis OnlyFans ini melaporkan kejadian tersebut ke pihak-pihak berwajib gitu.
Kita tahu ya, Bang Kipli ini kan sekarang lagi ada di Barcelona ya. Dan karena sederet prestasinya dia di masa lalu, di tahun lalu ya, yang dapat Golden Boy lah, La Liga, sampai Euro, itu dia jadi pemain yang digaji paling tinggi di Barcelona gitu. Dan mulailah Bang Kipli ini kan pengen hura-hura gitu, karena gajinya gede, jadi dia pengen foya-foya ya kan, party-party, main cewek semuanya. Aduh Bang Kipli, kecil-kecil udah cabul. Nah, momen paling gongnya adalah ketika dia udah mulai ngomong atau recall nih di depan Madrid gitu. Jadi jadi ada momen Bang Kipli ini lagi podcast, dia komentarin soal lawan. No lo sé, es que es difícil el Bernabéu. Sí. Bueno, para el Barça no, ¿eh? La última vez que he ido, ¿cuánto? 0-4. O sea, ¿tú crees que este domingo también 0-4? Kita tahu ya kan, nah di El Clasico kan Madrid sama Barcelona itu kan rival abadi ya kan. Nah, si Bang Kipli ini bilang kalau pemain-pemain Madrid itu cuman bisa mencuri doang. Udah gitu, pas dibales, Bang Kipli bilang, ya, gue jago, gue bebas dong, kan gitu. Jadi, selama gue bisa menang, lu tuh diem-diem aja. Yang ininya apa? Dia dibantai sama pemain-pemain Madrid yang udah kesel banget ya karena dia recall di depan base ini kan. Sampai akhirnya pada pertandingan itu Bang Kipli ini nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa nontonin bola gelinding aja ya kan. Dan bisa nyetak gol juga. Aduh, sebenarnya Bang Kipli ini sempat menyulut ya emosi dari supporter dan pemain-pemain dengan upload story ya. Wajar lah pemain Madrid itu kesal. Banyak banget sebenarnya skandal-skandalnya Bang Kipli ini ya. Udah pemain top, tapi banyak skandalnya. Nah, ini mungkin dulu sempat terjadi di CR7 gitu, di Cristiano Ronaldo. Waktu masih main di MU. Waktu masih main di MU ini kan, CR7 ini kan kelihatan egois banget gitu, nggak mau bagi bola, maunya dibawa sendiri, maunya nyetain gol sendiri. Kelihatan banget egoismenya di dalam pertandingan gitu. Tapi itu kan di stop sama Fergie atau Sir Alex Ferguson ya. Jadi Alex Ferguson ini benar-benar oke banget dah. Dia sampai ngebatasin media-media buat ngeberitain CR7 ini. Yang akhirnya CR7 sekarang kita kenal sebagai GOAT, greatest of all times. Bagaimana dengan Bang Kipli? Aduh, Bang Kipli ini nggak ada remnya nih, Bang Kipli ini. Bahkan dia tuh udah kena pubalgia kalau nggak salah. Pubalgia tuh buat teman-teman yang belum tahu ya, pubalgia tuh penyakit otot ya. Otot mana? Otot selangkangan. Yang kalau sakit dikit aja tuh gerakannya udah kayak robot, kurang oli gitu, kaku gitu kan. Pas pertandingan Barcelona, teman-teman yang udah nyuruh sprint, dia malah sibuk nyari posisi nyaman buat nyeri ya kan. Aduh, Bang Kipli kasihan juga, kadang gua kasihan, kadang gua kesel ya kan sama kelakuan Bang Kipli nih yang satu ini kan. Cuma ya gitu. Apakah Bang Kipli ini bisa menjadi GOAT gitu untuk menyaingi atau mungkin bisa berprestasi sekelas CR7 dan Messi gitu? Gue sih berharap sih bisa ya, karena potensinya ini cukup bagus gitu, cukup oke. Tapi ya tolonglah moralnya dijaga gitu. Kadang-kadang dribbling moral tuh lebih penting daripada dribbling bola. Gitu aja sih gue mau nyampein tentang Bang Kipli ini ya. Nah, buat teman-teman yang tahu skandal lain tentang kisah percintaannya mungkin sama si Nicole ini kan yang katanya bisa menurunkan. Katanya tuh soalnya sempat kemarin gue denger tuh Bang Kipli ini performanya sempat turun ya karena ceweknya ini. Nah, diapain nama ceweknya ya? Terus di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.